Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Supriyandono, salah satu dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar 2 di Universitas Airlangga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang kontrak kuliah Biologi Dasar 2. Biologi Dasar 2 mempunyai kompetensi yang ingin dicapai, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menerangkan penerapan fenomena kehidupan berdasarkan prinsip biologi, kemudian juga mampu menerangkan penerapan prinsip-prinsip biologi dalam kehidupan manusia dengan benar. Deskripsi mata ajaran Biologi Dasar 2 yaitu tentang pengantar prinsip-prinsip biologi, metabolisme sel, kemudian dari gen ke protein, konservasi sumber daya hayati, morfologi dan anatomi tumbuhan dan hewan, kemudian fisiologi pencernaan, fisiologi transportasi, fisiologi imunitas, fisiologi hormon, fisiologi ekskresi baik pada hewan dan tumbuhan, kemudian konservasi lingkungan, dan yang terakhir tentang bioteknologi konvensional dan modern. Kuliah Biologi Dasar 2 semester ini ada 8 kelas, yaitu 7 kelas itu pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST), kemudian 1 kelas dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin atau FTMM. 8 kelas tersebut yaitu CDLT 1 diampu oleh Prof. Sri Pujiastuti dan Dr. Salamun, kemudian CDLT 2, CDLT 3, CDLT 4, juga 2 orang Bapak Ibu dosen, kemudian CDLT 5, CDLT 6, CDLT 7, kemudian untuk Prodi Rekayasa Nanoteknologi dari FTMM itu diampu oleh Dr. Niwatu Saroh dan Dr. Intan Nurul. Sekarang kita lihat tentang jadwal perkuliahan dari Biologi Dasar 2 yang pada semester ini kita laksanakan secara virtual, yaitu karena pandemi. Jadi kita laksanakan secara virtual melalui aula Universitas Airlangga, juga melalui Zoom dan media yang lain. Ada 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, yaitu yang pertama tentang kontrak kuliah dan pendahuluan. Hari ini dilanjutkan minggu depannya metabolisme sel, baik katabolisme, anabolisme, kemudian dari gen ke protein, konservasi sumber daya hayati, morfologi dan anatomi tumbuhan, morfologi dan anatomi hewan. Yang masing-masing pokok bahasan ini mengemban prinsip-prinsip biologi. Kemudian setelah UTS itu ada 7 kali pertemuan, yaitu fisiologi pencernaan, transportasi, imunitas, hormon, ekskresi baik hewan maupun tumbuhan, kemudian konservasi lingkungan, dan pertemuan yang terakhir itu tentang bioteknologi sebelum dilakukan ujian akhir semester. Untuk evaluasi dari perkuliahan Biologi Dasar 2
itu ada beberapa komponen, yaitu UTS dan UAS, ujian tengah semester dan akhir semester, masing-masing 35%. Kemudian ada penugasan 20%, dan penilaian soft skill itu 10%. Tentang penilaian soft skill itu ada beberapa komponen, diantaranya adalah kedisiplinan yang menyangkut kehadiran ataupun meninggalkan kelas. Jadi karena perkuliahan ini dilakukan secara virtual, kemudian mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan pada kelas virtual tersebut, maka nilainya 0 untuk pertemuan tersebut. Kemudian apabila meninggalkan kelas kuliah virtual tanpa izin, ya. Kalau izin Anda bisa melalui media chat pada Zoom, kemudian atau meninggalkan kelas virtual, tidak kembali sampai perkuliahan berakhir, maka nilai soft skill akan dikurangi 20 poin. Masih tentang penilaian soft skill, selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib menyalakan kamera, kemudian berpakaian rapi dan sopan, jadi diharapkan tidak sambil tiduran, kemudian bersandar, selonjoran dan sebagainya, juga tidak dalam keadaan berkendara. Tentunya ini akan membahayakan. Yang kedua, kadang-kadang kuliah virtual sudah selesai, yang bersangkutan tidak keluar dari ruangan, sehingga itu akan mengganggu perkuliahan berikutnya. Kemudian tentang keterlambatan. Keterlambatan ini ada beberapa kriteria, yaitu diantaranya apabila lebih dari 10 menit, maka nilai soft skill itu akan dikurangi 10 poin. Tentunya dengan ada beberapa ketentuan. Masih tentang penilaian soft skill, yaitu ada komponen kejujuran. Kejujuran dinilai terutama saat pelaksanaan ujian tengah semester ataupun akhir semester. Apabila diketahui mahasiswa menyontek, bekerja sama, atau tindakan curang lainnya, maka nilai soft skill-nya 0. Itu nilai soft skill dari keseluruhan satu semester perkuliahan biologi dasar. Kemudian penilaian soft skill itu dimulai pada minggu kedua atau pertemuan kedua. Jadi untuk kontrak perkuliahan ini tidak dilakukan penilaian soft skill. Yang tidak boleh dilupakan dan merupakan hal penting, mahasiswa harus mengisi presensi atau kehadirannya terekam. Ada dua hal yang membuktikan kehadiran. Jadi salah satu, mahasiswa melalui ruang Zoom, mengakses ruang Zoom harus melalui link meeting. Contohnya yang di sini ini, setelah masuk akun dari masing-masing, maka akan nampak mata kuliah yang diprogram. Kemudian contohnya adalah biologi dasar CDLT 7 misalnya. Kalau perkuliahan biologi dasar sudah dimulai masuk ke jamnya atau waktunya, maka ini akan berwarna biru dan silahkan diklik, sehingga itu akan membuktikan kehadiran. Kecuali
pada kondisi darurat, ada gangguan jaringan, maka melalui meeting ID yang sudah disediakan untuk masing-masing mata kuliah. Kehadiran mahasiswa selain dibuktikan melalui link Zoom atau link meeting, mahasiswa wajib mengisi presensi melalui website Departemen Biologi yang alamatnya demikian. Itu silahkan diklik, nanti akan ada menu pelayanan. Kemudian setelah itu fasilitas perkuliahan, ya, silahkan diklik presensi kuliah semester genap. Nah, di sini ada mata kuliah yang sedang berlangsung. Silahkan dipilih biologi dasar sesuai kelasnya. Apakah itu CDLT 4, CDLT 1 dan yang lain. Kita ambil contoh CDLT 4. Itu silahkan diklik. Kemudian pilih Bapak Ibu dosen yang sedang mengajar pada pertemuan tersebut. Misalnya dipilih ini Bapak Sucipto atau Ibu Tini, silahkan dipilih Bapak Sucipto. Kemudian untuk memastikan ini CDLT 4. Kalau Anda keliru, Anda harus kembali. Kemudian topiknya silahkan diketik di sini. Contohnya misalnya kali ini tentang kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan. Kemudian nama Anda ditulis sesuai nama pada cyber. Ya, kalau memang disingkat, tapi kalau ditulis lengkap harus ditulis lengkap. Kemudian juga name-nya Anda tulis lengkap dan jangan sampai keliru. Jadi misalnya 08, 20 dan seterusnya. Jangan lupa harus dikirim atau submit. Jadi presensi yang tadi itu diberlakukan untuk 7 kelas CDLT 1 sampai 7 yang dari Fakultas Sains dan Teknologi. Sedangkan untuk yang FTMM nanti link presensi itu sudah Anda temui di akun aula masing-masing, yaitu di perkuliahan Biologi Dasar 2. Kemudian apabila kita tidak bisa mengikuti perkuliahan sekalipun ini secara virtual, wajib menunjukkan surat keterangan dokter. Setelah itu mahasiswa tetap diwajibkan mengakses aula tentang materi perkuliahan tersebut. Apakah mempelajari video, slide PPT, penugasan, dan yang lain. Nah, kemudian apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan karena kegiatan kemahasiswaan atau mengikuti kompetisi, maka wajib menunjukkan surat tugas resmi dari fakultas ataupun universitas. Tetapi apabila mahasiswa tidak bisa membuktikan atau menyampaikan syarat-syarat tersebut, tetap tidak boleh, ya, tidak bisa mengakses presensi dan tetap dianggap tidak masuk. Tentang penugasan, jadi pada kuliah Biologi Dasar 2 itu ada penugasan setiap kelas
dari satu topik perkuliahan. Jadi misalnya kelas CDLT 1 itu tentang fisiologi pencernaan hewan tumbuhan atau materi pertama setelah UTS. Kemudian CDLT 2 pertemuan kedua setelah UTS, CDLT 3 pertemuan ketiga, dan seterusnya. Nantinya Bapak Ibu pengampu dari masing-masing kelas itu akan menegaskan dan membuat kesepakatan apakah tugasnya itu membuat resume atau membuat makalah atau mereview jurnal tentang pencernaan hewan tumbuhan. Nanti tentunya masing-masing kelas itu ada kesepakatan masing-masing atau sendiri-sendiri yang nantinya hasil dari penugasan itu harus dimasukkan melalui laman aula. Tentang penilaian tugas, jadi apabila mahasiswa tidak mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugas tidak sesuai topik, maka nilai tugasnya 0. Kemudian apabila mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas, maka akan ada perhitungan-perhitungan ya. Jadi ada pengurangan, termasuk diantaranya terlambat 1 jam dihitung 1 hari. Nah, kapan tugas itu dikumpulkan? Jadi maksimal 1 minggu setelah pemberian tugas dari masing-masing dosen pengampu kelas tersebut. Dan tentunya nanti ada beberapa kesepakatan dari Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa kelas tersebut. Saya kira demikian tentang kontrak kuliah biologi dasar 2. Kemudian mahasiswa tentunya disediakan kontrak perkuliahan yang sudah disediakan di aula, yang itu setelah pertemuan ini silahkan diunduh, kemudian 2 mahasiswa menandatangani sesuai kesepakatan dari kontrak perkuliahan tersebut. Selamat belajar. Ini ada beberapa pendahulu kita menunggu hasil karya, kreativitas, dan pemikiran kita sekalian. Di antaranya ada yang masih cukup muda, yaitu Rosalind Franklin yang menemukan struktur dari DNA bersama Watson dan Crick. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.